karena kita nih sekarang nih kan di Kaltara nih, saya itu kepingin karakter-karakter yang ada lokal seperti Biduk Bebandung. Itu desain sudah saya mulai. Masuk Boy. Oke, selamat datang kembali di Kaltara Podcast edisi ke nggak terasa nih 18 udah Boy. 18 ya? Ya. Padahal aku bikinnya dulu berharap semoga banyak. Memang sih berharap banyak tapi tidak menyangka sampai sebanyak ini juga. Semoga sukses lah ya. Ya semoga tetap sampai ratusan atau apa. Oke ya. Kali ini kita kedatangan teman lama juga. Mulai dari sekolah tuh. Ketemu lagi. Iyalah. Jadi ini Bidin. Ya, Bidin Kaltara. Kalau nama aslinya kan Jainal. Dekat dikit Boy. Ya, kalau nama aslinya Jainal Abidin kan. Kalau dikenal tuh ya Bidin Kaltara gitu aja. Nah, kenapa Bidin ini ya? Kak Bidin ini kita undang ke sini. Kakak atau apa nih? Terserah ya. Karena seumuran modelnya ya. Seumuran gak kita? Kelahiran lulusnya aja sama. Aku gak mau ngasih tahu. Aku juga sama juga. Ketahuan betul tuanya kita nanti. Iya. Pokoknya ya, zaman dia. Oke, bersama kita telah hadir Bidin ya, Bidin. Jadi Bidin ini kenapa kuundang ke podcast ini? Karena dia menggeluti salah satu bidang ya yang mungkin agak jarang di sini ya, di Kaltara ini. Yaitu bidang yang namanya, kalau sebutannya namanya itu paper craft. Itu dulu ya. Paper craft. Jadi kerajinan membuat semacam action figure atau apapun itu ya. Betul? Ya, betul. Tapi medianya bukan beli atau apa, tapi sendiri ya. Dibuat sendiri. Terbuat dari kertas. Nah, di sini ya kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini sudah ada beberapa karya dari Bidin ya. Kalau kita lihat di sini ada ini yang salah satu karakter yang paling terkenal. Ya. Gundam. Lalu ada sepasang ciri khas Kalimantan Utara. Toko baju adat pokoknya. Baju adat ya. Ada sepasang laki perempuan pakai baju adat tidung kayak gini ya. Tidung kan ini? Perbedaan ya. Tidung lalu di depan itu ada yang apa itu? Joker ya? Joker itu salah satu yang lagi ngetren sekarang itu. Yang namanya Chibi. Ya. Karakter Chibi. Ibaratnya karakter Chibi. Nah, papercraft ini mungkin banyak yang nggak tahu. Tadi sudah kita jelasin sedikit ya. Itu kerajinan tapi medianya kertas. Bisa dijelasin sedikit nggak? Itu kan secara garis besar aja. Tapi kalau betulannya gimana? Ini dibikin dari kertas lalu apa nih? Maksudnya? Cara membuatnya nih. Oh, cara membuatnya. Ya sebelumnya. Dekat sedikit lah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu. Karena telah santai dipercaya diundang di sini. Kayak kita siapa aja. Oke, langsung. Saya langsung aja. Mungkin kalau mau merokok aja Boy. Ya. Mungkin sebagian teman-teman mungkin agak heran juga dengan kerajinan ini, karena kalau dilihat seperti boneka gitu, tapi tidak menyangka bahwa ini terbuat dari kertas. Mungkin orang percaya kan. Ini dari Gundam kertas. itu masuk detailnya bagus loh. Ya, Gundam kebanyakan kan kalau Gundam itu biasanya Gundala plastik. Kalau saya di sini saya bilang Gundala kertas. Itu sih. Oke, tapi sejarahnya kenapa nih? Kenapa menyukai bidang ini? Kalau awalnya gitu nah. Awalnya sudah lama sih. Sebelum sambil ya. Ambil aja enggak apa-apa. Awalnya sudah lama sih, dari kecil suka aja gitu dengan karakter-karakter komik, karakter-karakter yang lain-lain lah gitu. Karena waktu zaman kecil itu kan di kampung saya tuh, di kampung saya. Saya kan anak kampung nih. Ada satu perusahaan besar, kan anak-anaknya tuh kan mewah. Dia punya mainan. Nah, siapa Boy? Bisa disebutkan nggak?
Salah. Nah, pokoknya di kampung saya tuh ada suatu perusahaan besar. Otomatis kan anaknya itu punya mainan Bagus-bagus. bagus-bagus. Ya kan? Jadi saya tuh kepingin lah namanya anak kampung yang orang tuanya dari nelayan. Bingung lah kalau mau beli yang gitu kan zamannya. Kalau dia anak perusahaan kan enak dia. Mau beli ada karena dia ada duitnya kan. Zaman itu kan perusahaan tuh kan kayak kaya boy. Ya, anak-anaknya. Nah, jadi Melihat itu. melihat itu awalnya. Jadi saya belum tahu ini kerajinan apa. Pokoknya ide saya tuh muncul. Punya superhero ya dulu. Kalau dulu kan superhero ya. Ya, awalnya sih bukan superhero. Jadi, Pesawat-pesawatan boy. oh pesawat-pesawatan. Nah, itu awalnya tuh saya buat itu dari ada dulu rokok bisa disebut kah? Merek satu rokok mereknya. Dulu Rokok kan pakai apa? kertas. Apa tuh? Ada Kail gak? lain Sampurna tuh. Oh sampurna biasa. Sampurna biasa tuh kan dulu tuh dia punya kan kertas tuh Nah, karena kotak. Aku ingat dulu ada rokok tuh. Mereknya Kail. Dadak lagi susah sekarang ya. Nah, itu loh. Kalau Sampurna itu kan dia ada kotaknya tuh, boy. Oh kotak yang satu slop itu. Satu slop. Slop Nah, itu. Nah, situ saya lihat pertama kali kotak satu slop. Saya bilang kalau saya buat sesuatu ini kan sudah ada ide nih. Jadi saya buat lah boy. Buatnya itu saya gunting-gunting biasa gitu nah. Gunting tapi pesawat. Saya bikin ada pilotnya. Akhirnya saya bawa main. Jadi anak-anak itu Dulu gambar manual artinya. gambar manual. Jadi sketsa sendiri. Gunting sketsa sendiri. Jadi akhirnya terciptalah satu mainan awalnya. Dari situ saya sudah suka sama sekali. Bikin kayak miniatur Bikin gitu miniatur tuh. Nah, akhirnya setelah saya SMP, saya mulai geluti. Saya nonton kapal Titanic. Waktu Titanic itu SMA Titanic. Wih, Ya, SMA. 97 tuh boy. Iya. Saya SMA. 97 ya? Ya itulah dia. Ya, pokoknya segitu. Saya nonton kapal Titanic. Mulai inspirasi saya muncul lagi. Akhirnya saya buat kapal Titanic. Dari apa? Dari kertas juga. juga. Semua serba kertas. Jadi kalau saya jalan, barang kertas atau kotak yang dibuang tuh, mata saya tuh rasanya apa gitu nah, kepingin ngambil gitu nah. Jadi teman-teman kadang-kadang nah, kau ini jiwa pemulung bilangnya. Nah, tapi itu yang bikin manual kan? Ya. Kalau sejak kenal dengan yang namanya papercraft tuh mulai kapan? Soalnya ini bidang termasuk ndak lama juga kan? Karena ingatku ya zaman kita kecil dulu printer tuh belum ada masih. Ya. Sampai kita kuliah pun kayaknya masih susah kayaknya boy. Ya, kalau di papercraft tuh yang manual itu juga termasuk dalam papercraft. Oh, masuk juga? Masuk juga. Ada bidangnya tuh. Bidang sketsa namanya, sketsa membangun sketsa. Ya, sketsa build. Iya, build. Pokoknya saya kalau bahasa Inggris tuh nggak usah ditanya. Kacau bahasa Inggris saya. Jadi istilah-istilah di papercraft ini kebanyakan gunakan bahasa Inggris. Jadi kalau saya nyebutkan ini salah, mohon maaf aja ya. Yeah. Nah, habis itu? Jadi di 2016 saya lagi makan dengan istri. Begitu saya makan dengan istri, saya lihat di suatu stasiun TV swasta itu ada menayangkan masalah papercraft. Masalah action figure yang dibangun komunitasnya itu namanya Prekertas. Prekertas Indonesia. Di situ nampilkan action figure yang dibuat dari kertas. Baru saya tahu itu papercraft-nya. Padahal sebelum itu ada saya sudah berkarya loh, Bos. Tapi namanya Nama enggak tahu. Nah, yang penting asal bikin saja. asal bikin aja. Nah, setelah papercraft itu muncul, di situ ada desainernya rupanya. Nah, ada desainer manualnya ada sih. Yang kepingin manual ada. Itu kan ada komunitasnya ini kan ada yang bagian suka dengan yang desain cuma dicoret pakai warna dan di printer tuh banyak kah namanya hobi kita itu kan banyak sekali lah sukanya macam-macam lah gitu. Nah akhirnya itulah saya tertarik, saya cari karena dia mencantumkan apa itu ya situs namanya mungkin. Ya pokoknya Web ya webnya situsnya. Habis itu di Facebook. Iya. Saya bergabung lah di Facebook itu. Nah, sampai sekarang gitu. Disitulah saya. Kalau mau. Nah, tapi memang ya
tahun 2015 ke atas tuh ya kayaknya Tanjung, mungkin banyak yang sebelum itu sudah banyak ya, sudah cuman mungkin nggak terlalu meluas. Penggunaan internet tuh memang Tanjung ini kan mungkin sekitar Bulungan nih palingan 2015 ke atas lah palingannya. Baru mulai lihat-lihat situ ya, web, Facebook. Di 2016 saya lihat-lihat itu. Iya kan? Baru, nah habis itu mulai kita YouTube kali yang paling juga ya. YouTube saya belum tahu. Iyalah, cuma yang paling banyak tutorial apa segala macam. Cuma kalau Paper Cup mungkin banyak di web kali ya? Di YouTube ada. Tapi susah carinya. Kebanyakan orang luar kan. Jadi waktu itu saya enggak mencari di YouTube. Saya enggak tahu. Saya waktu itu enggak pernah namanya lihat YouTube tuh gimana gitu kan. Jadi saya di Facebook aja lah lihatnya pertamanya. Komunitasnya. Oke. Ada sedikit yang kalau ya prosesnya sebenarnya kalau dari awal kalau kita pingin biasanya apa yang dilakukan pertama kali? Kalau kepingin membuat ini, kalau dari Bidin sendiri? Saya awalnya itu ya. Kalau mau, oh ya aku mau bikin, misalnya melihat di TV misalnya ada apa ya, ada kapal misalnya. Kapal gitu ya. Nah, pengen bikin kapal aku nih. Nah, apa yang dilakukan biasanya kalau mau bikin begitu tuh? Karena kalau bikin kapal itu karena sudah ada komunitas itu, saya tinggal tanya. Ada, kalau istilahnya di grup tuh atau di komunitas kita tuh template namanya, ya, pola. Template, pola. Template atau pola. Saya tinggal tanya, ada kapal enggak? Model template kapal. Mereka akan share tuh template maunya yang bagaimana. Kan untuk memudahkan kita. Oke. Awalnya pasti ide dulu ya. Ide dulu. Lalu cari template. Iya. Ya kan? Kalau sudah ada. Lalu ini yang sudah ada dulu ya. Nanti kita bicara yang ini nih. Ya. Lalu setelah cari template dapat, baru nyiapkan bahan. Apa bahannya nih Boy? Bahannya itu. Ini contohnya ini aja dulu. Gundam nih. Gundam ini bahannya itu paper biasa, kertas paper biasa tuh. Apa disebut ya? Kertas koper tuh. Karton gitu ya? Ada koper A4 tuh. Yang kertas tebal pokoknya putih. Pokok tebal putih. Nah, itu. Tapi biasanya kalau untuk pribadi saya sendiri, kalau itu kan kecuali yang rusak. Yang bisa saya gunakan. Tapi kalau saya mau produksi banyak dan memerlukan kertas yang banyak dan mudah didapat, itu saya comot itu salah satu kalender itu. Kalender yang biasa tuh? Ya, yang biasa itu. Itu bagus kan? Yang paling. Iya, dia agak apa ya? Cuma ini di print kan? Di print. Oke, setelah dapat kertas biasa ya. Kertas biasa. Sejauh ini yang dipakai kertas biasa ya? Biasa. Kertas karton gitu lah ya? Karton. Sejenis koper. itulah ya? Ukuran A4 atau berapapun. Di print. Setelah di print? Setelah di print itu nanti dia menghasilkan macam sketsa gitu kan, macam pola itu. Nah, kita potong. Oke. Kita potong. Setelah kita potong nanti dia jadi bagian per bagian. Bisa saya tunjukkan kah? Bisa. Nah, kebetulan saya bawa contohnya. Asbak pula kelupaan dari tadi nih Boy. Nah, seperti ini. Ini apa nih? Nggak, ini rencananya apa nih? Ini rencananya. Nah, kayak kenal aku. Oh, nah ini spesial untuk podcast inilah. Kenal nggak ini? Mulai bajunya. Makanya itu aku bilang. Ini spesial. Nah, ini saya buat spesial. Ini ada apa itu? Katakan nih. Oke, coba kita lihatkan ya. Ini ada polanya nih di sini ya. Ada polanya nih, Allah imutnya. Imut najis. Oke, ini ada pola ya. Ada polanya. Lalu nanti ini digunting. Pokoknya yang istilahnya ada garis aksir itu yang digunting. Garis aksir seperti ini kan. Ini yang digunting. Kertas koper biasa. Ya, kertas biasa aja. Iya. Kertas koper digunting lalu pakai. Digunting. Lalu? Akhirnya
ini sudah ada siapkan, Wih. digunting, nanti dia berbentuk gini. Oke, bentuknya gitu tuh. Tinggal dilipat-lipat kali Tinggal ya. dilipat, Dilem. dilem. Ini plat namanya, yang putih. Coba kita tes kepalanya aja lah. Kepalanya aja ya. Lama boy kalau saya full semua. Itulah. Kepalanya ya. Nah, Ada lemnya nggak? ada Coba. lengkap. Banyak pelatan nih, pelatan ini banyak betul kalau yang gini nih. Nah. Lemnya selama Lem apa nih biasa? lem biasa, tapi selama saya membuat yang paling bagus tuh bisa sebut merek ini ya. Bodo amat, bukan ada sponsor sini. Ya, masalahnya ini lem apa itu? Yang paling bagus lah. Apa Karena nih? di komunitas pun mereka pakai ini rata-rata. Rekomendasi itu. Lem Iya. apa nih? Uhu. Oh, lem uhu biasa. Uhu. Ini sama nih, uhu Itu juga. lem putih yang gambar kucing yang botolan. Cuman yang khususnya kayak dibikinkan gini. Ini kau bikin sendiri atau memang begini dia? Itu dapat hadiah. Karena saya bukan sombong boy, tapi berapa kali menjuarai di komunitas sih. Kan. Soalnya ini buat yang bidang-bidang kecil kayak ini ya, ketahuan nih kan. Itu hasil-hasil ini yang saya dapat dari hadiah-hadiah itulah, challenge di grup itu. Makanya sampai ini dan alat-alatnya saya dapat. Oke, coba kita tes. Lem biasa ya. Lem biasa. Bentar, boy. Kita peralatan saya siapkan dulu. Ini mejanya penuh betul nih. Ya, penuh betul. Jadi itu apa tuh? Ini pinset kan? Oh, pinset biasa. Pinset biasa. Ini untuk bidang-bidang yang Susah. Nah, ini bidang-bidang susah. Kalau gunting sudah pasti tahu kan? Cutter sudah pasti tahu. Nah, di komunitas itu kalau Anda biasa pakai ini, kan banyak orang Anda biasa pakai ini nih. Banyak. Nah, yang paling kecil kayak pulpen. Oh, ada juga. Ada. Oh, ini biasanya buat mahat bang, orang buat mahat sculpting apa segala macam Ya, juga. modelnya gitu. Jenis. Ini. Nah, setelah itu ada lagi tuh, boy, satu. Ini satu. Ini yang lebih penting nih. Ini sepele. Apa itu? Itu buat sumpit biasa. Sumpit biasa. Sumpit yang sumpit Korea. Ya, bisa yang kayu, terserah lah. Pokoknya yang bentuknya Kalau ini sumpit Korea boy. Soalnya kalau sumpit Korea itu besi dia. Kenapa saya bilang gini? Karena bidang yang bulatan ini itu perlu gitu. Oh, supaya bikin melengkungnya. Kalau dilipat-lipat kan rusak, boy. Iyalah. Nah. Nah, gini. Setelah sepele aja sih. Nah, ini plat nama yang putih. Ini kita tempat buat lem. Nah, kita lem. Dapat lama menunggu nih? Apa? Pernah buat sejam sih, gue santai aja. Nah, bagian per bagian ini kita lem begini. Bagian-bagiannya. Nah, ini yang paling bagus, boy. Kenapa aku bilang paling bagus? Kalau bidang-bidang yang kecil itu udah aman. Itu lem uhu biasa yang dijual di anu kan? Beda? Ya, yang jual di yang lem-lem biasa yang buat kayak, kayu itu kan? Beda ya? Uhu yang itu kan? Yang tulisan uhu. Iya. Nah, jadi kan ada yang kayak odol. Nah, saya masukkan di sini, boy. Oh. Dia ada juga ininya. Tapi susah dicari di sini. Memang. Kan. Udah gitu lem uhu itu kan kalau dia kena udara kan? Ya. Keras dia kan jadinya kan. Jadi harus dibikin. Kalau yang odol tuh mungkin ya. Itu yang mungkin malas mungkin tuh ya. Mungkin. Tapi yang jelas pokoknya kalau lihat lem uhu yang tulisan uhu. Nah, rekomendasi dari komunitas begitu sih. Rata-rata. Ini sudah mulai berbentuk. Oke. Sudah mulai berbentuk. Oke, coba. Santai ya. Selesaikannya. Selesaikan buat kepalanya aja. Buat kepalanya. Ini spesial nih hari ini karakternya. Baru dikasih lihat sudah tahu. Bukan. Aku sering pakai baju masuk kaos favoritku soalnya GNR tuh. Susah, mahal dapatnya. Nah, ide itu akan muncul kan, boy. Nah, tahu sendiri kan? Nah, tiba-tiba muncul ide saya, kok
Sempat-sempatnya saya desain nih, boy. Khusus nih. Saya kasih kejutan sebenarnya. Oke. Nah, setiap Yang kecil-kecil yang mungkin agak ribet kali ya. ya Kalau nggak biasa. perlu ketenangan juga. Ketenangan. Nah, inilah gunanya pinset tadi. Iya. Nah, pinset itu. Susah emang kalau nggak ada itu. Sambil cerita nggak apa-apa. Iyalah. Tapi Ini kalau nih boy, kita sambil ini ya. Iya. Bisa ya kan? bisa. Kalau kita hitung-hitung nih, berapa harganya nih? Kalau alat-alatnya nih. Murah Ini aja kau sih. beli di mana nih? Yang Nah, online kah atau? awalnya saya itu pakai cutter biasa ini, boy. Pinset ini kan banyak aja dijual Banyak, di sini. ya. Nah, setelah berapa kali ikut challenge tuh, ada juara-juara itu ya saya dapat ini. Habis itu saya banyak sih kalau peralatan perangnya tuh. Ya ini pakai buat anu biasanya. Aslinya. Ya. Buat Dapat ini, dapat pola gratis, boy. Dapat pola gratis itu istilahnya yang premium yang bayar itu kita dipercaya dikasih gratis. Oke, kalau ada yang pengen beli, ini harga berapa nih? Yang ini kalau sumpit, Ya. lem itu berapaan? Lem uhu lah biasa lah ya, Kalau di sini sih 23.000. 20-an lah pokoknya. 20-an ribu. Kalau ini, kita list ya satu nih. Kalau itu Lem putih nih. putih Lem pok kertas, biasa. lem kertas tuh kan? Bukan, Jadi, lem pok. lem Fox. Ada yang putih, yang Oke, ini kalian kira-kira berapa nih? Tidak tahu nggak ya. sampai 90-an sih. Dia Puluhan agak mahal. ribu lah. Iya. Lumayan sih buat. Ini biasanya dipakai buat apa? Hmm. Ngukir atau apa dari. Pakai itu juga, boy. Iya. Cuma dia banyak ukurannya. Saya tuh memang ada waktu saya dapat tuh, boy, matanya tuh banyak. Nah, enggak tahu saya untuk ngukir atau Buat ngukir nih. Atau buat bikin patung apa segala macam. Sumpit, cutter biasa 20. Cutter berapaan? Cutter 12.000 ke Itu 15.000 dia. yang kecil. Di sini ya, di sini harga Di sini ya. agak sini. Kertas, Kertas koper kalau mau dari ekspor kalender itu aja, boy. kalender. Itu lebih sampel. Kalau kebetulan kerja di kantor, Ya. jangan. Ambil yang rusak. Ambil yang rusak. Nah, tapi satu sisinya tuh masih bisa di print. Iyalah. Nah, jangan yang rusak yang bekas print ambil kacau. Lalu printer ya. Printer yang modal lah sendiri. Ya printer lah. Itu yang agak mahal. Nah, agak mahal. Tapi kalau bisa Numpang ya kan cuma numpang ya. sketsa sendiri juga Nih. ada. Oke. Kalau Gundam nih. Gundam. Gundam ya kita list satu ini karena aku lihat yang paling rumit. Ya. Ini berapa kertas? Gundam 7 kertas. 7 aja. 7 aja. Nih, kalau sepasang nih. Sepasang itu cuma 2 kertas karena dia pakai 2 kertas aja. 2 lembar A4 itu. Ya. Oke. Joker tuh? Joker 1 kertas. Nggak besar. Nggak besar juga ya. Enggak Nggak banyak juga ya. Enggak banyak, boy. Kadang kelihatannya rumit, tapi enggak banyak, boy, bahannya. Makanya saya suka gitu. Artinya ini hitungan gue ya. Hmm. Terlepas dari masalah printer ya. Printer kita tahu lah harganya berapa. Ya. Printer mungkin yang paling mahal. Cuman kalau di luar printer 100-200 lah ya. Buat alat lengkap nih kayaknya. Ya kan? Iya, kalau lengkapnya lengkapnya antara nggak 100-200 lah. Cutter berapa, boy? Ya lah, misalnya kalau mau lengkap sama pengukir apa segala macam. Iya, itu kan kalau sudah memang mau menjiwai. Awalnya kan biasa aja. Kalau mau pingin biasa aja. Anggaplah 100 lah Iya, mungkin ya. anggap aja. Anggap 100. Ya kan? Nggak mahal juga. Banyak nggak orang sini yang begini? Menekuni bidang ini. Nah, setahu saya sih, saya belum pernah jumpai. Berapa kali saya post di Facebook, di YouTube saya juga ada kan. Ya komentar-komentar gitu aja. Baru saya suruh gabung kan.
Yang komentar jangan-jangan bukan komunitas juga nih. Nggak tahu juga. Komunitas paper crab juga. Enggak. Yang luar jangan-jangan nih. Ada juga, ya bisa jadi. Tapi ada luar negeri loh boy. Pakai translate saya menjawabnya boy. Ini kan sudah jadi. Tapi ini bagus loh, jujur aja. Ini bagus buat anak-anak sebenarnya. Ya, kalau anak-anak buat kreatif ya, buat melatih kreativitas. Motoriknya. Makanya coba guru-guru di sini ya, kalau melihat sini coba belajar aja susah juga nih ya. Itu enggak boy. Cuma modal gunting, cutter. Ya, Ya kalau mungkin, saya berharap tuh begitu boy. Saya juga. Ini bagus loh buat anak-anak nih, buat melatih dia punya. Motorik otaknya kan. Iya. Mungkin sekolah-sekolah di Tanjung, di Kaltara ya. Mungkin bisa belajar guru-gurunya yang anak-anak SD ini kan. Ya, bikin yang simpel-simpel aja lah. Iya banyak sih yang Oke. simpel-simpel. Nah ini tadi, ada yang mau tanya juga sedikit. Kalau, ini kan tadi sebagian pakai template. Ya, Nah ini kan tak mungkin pakai template nih. template juga. Enggak. Yang adat, baju adatnya gimana? Itu desain teman, saya minta. Oh teman yang desain, Iya. pakai Corel kali ya. Nah, jadi begini. Ini kan kalian yang custom nih, yang ibaratnya enggak mungkin ada paper crab baju tidung di internet kan? Enggak ada. Karena apa? Di sini aja enggak ada yang paper crab. Iya kan? Artinya bikin sendiri nih kan? Ya, karena saya sudah dipercaya boy di komunitas itu, walaupun saya minta tolong tuh kalau ada kesempatan mereka. Yang kendala saya tuh satu boy, desainer. Saya berharap tuh kalau ada di Kaltara tuh yang bisa desain, tolonglah bantu-bantu kita kan. Dan hobi-hobi begini boy. Ya ada template dasarnya bisa sih pakai Corel sebentar aja. Corel pakai Illustrator. Saya sudah coba boy. Namanya saya mencoba kan sesuatu. Kalau membentuk bisa boy, cuma kalau mecahnya Itu ada program lagi ya? ada program. Program khusus kan ya? Kalau dia selama ini, kalau yang begini yang rumit-rumit gini kan boy, dia di anu nih, istilahnya tuh ada aplikasinya. Oh ada aplikasinya Iya, lagi? untuk Khusus paper crab? ya, dia filenya PDF, PDO. Oh PDO. Oh sejenis kayak anu dia jadinya ya? Ya, PDO ini apa ya? itulah. Kayak buat kerajinan sih biasanya. PDO pernah aku dengar sih itu. Filenya PDO. Hmm. Jadi kalau sudah jadi PDO, nah, mau ngeprint itu kita buatkan dia ke PDF. Di ekspor jadi PDF ya? Iya. Baru kita print seperti biasa. Ya, PDO itu yang memecah-mecah tuh. Jadi dia, cuma itu yang kalau custom ya. Tapi kalau yang pingin yang simple-simple kayaknya di internet banyak kayaknya. Yang cari search di Google aja kayaknya. Di Google. Kayaknya apa? Ya, kalau yang simple-simple saya ada 2 teman yang kerja sama. Tapi kalau luar negeri sih Apa? Kalau yang paling simple aja kayaknya di internet banyak kayaknya. banyak. Yang sudah jadi PDF itu. Pernah aku lihat-lihat Sudah. dulu. Ya kan? Banyak sekali. Yang bentuk-bentuk biasa aja. Ya. Doraemon itu kan kayak Doraemon misalnya bikin gitu kan. Ya, banyak. Lebih kalau mau cari itu, kalau mau minat sih, itu di Perikertas Indonesia aja, buka aja Perikertas. Apa? Perikertas Indonesia, Perikertas. Tulisan Oke, biasa. jadi ya. Ini sudah. Oke. Ini hasilnya ya, wallahu alam siapa nih. Ya. Ini jadinya ya. Buat kepala tadi mungkin lama dimotong kali ya. Ya, lama dimotong. Lama memotongnya. Cuman kalau nyatukannya kalau simple-simple gini, ini kalau dari awal sampai selesai berapa jam? Yang simple gini. Ini simple, ini termasuk simple kan? Simple. Kalau santai-santai sih 1 jaman lah. 1 jam. Nah, Jadi masuk include kotak-kotaknya. ya kontak-kotaknya. Oke. Asik loh sebenarnya. Tinggal bajunya boy. Lucunya kok dada yang anu ya? Hah? Nah, dada yang minat ya? Atau saya kurang promosi boy. Hmm? Atau saya yang kurang promosi. Karena saya ini kebanyakan ini menikmati sendiri masalahnya. Nah itu dia masalahnya. Oke. Bikin YouTube juga. YouTube. Nah, batuk pula ya. Oke. YouTube apa? Kalau YouTube itu Itu khusus apa ya? Memang khusus paper crab? paper cup aja semua. Malah YouTube saya tuh namanya Bidin Kaltara. Bidin Kaltara. Bidin Kaltara. Iya. Sarannya sih boy. Ah. Hah? Mungkin bagus tambah sedikit lah kalau mau. Mungkin Bidin paper crab Kaltara. Jadi orang pada searching di Google, di YouTube ya.
kan siapa tahu ada Tanjung juga, ya kan? Ya. Nah, Tanjung misalnya atau anak Kaltara pengen searching tentang paper crab Kaltara, muncul itu gitu kan. Oh bisa. Itu bisa diubah, Boy. Bisa bah. Agak ya lumayan sih sebenarnya. Ubah username soalnya. Bukan username, ubah namanya itu soalnya. Iya, ubah namanya. Soalnya kan takutnya ada yang mencari, cuma nggak ketemu sesama anunya gitu loh. Bisa jadi, Ya kan? bisa jadi. Oke. Kalau mau ada semacam galeri gak buat mau lihat-lihat hasilnya? Koma aja. Instagram atau apa? Instagram ada. IG. Semua atas nama Bidin Kaltara. Jadi kalau mau buka hasilnya, hasil paper crab ini bisa dilihat di Bidin Kaltara. semuanya Bidin Kaltara. Facebooknya juga gitu. Facebook Bidin Kaltara, YouTube-nya pun saat ini Iya, Bidin Kaltara. Kalau saran sampean tadi itu saya bisa ikuti itu. Ya kan? Bidin Kaltara saat ini. Paper crab lah pokoknya. Ya. Oke, kalau rencana ke depan gimana nih Boy? Mau bikin apa nih? Ada proyek apa lagi nih yang susah-susah? Ada yang mau bikin sesuatu yang belum jadi kah atau apa nih cita-cita? Banyak sih Boy, karena kita nih sekarang nih kan di Kaltara nih saya itu pingin karakter-karakter yang Lokal, agak lokal seperti Biduk Bebandung. Itu desain sudah saya mulai. Oh iya, kayak Biduk Bandung gitu ya? Ya, kemarin saya sempat foto-foto itu kan waktu ngantar Pak mau pelantikan Ya, itu. itu. Saya lihat itu Biduk Bebandung. Bagus deh. Iya. Habis itu saya mau buat ketinting. Orang ketinting. Sebagai macam lomba gitu kan sering tuh. Ya. Nah, saya buat itu. Tuh ada anggota kita tuh situ tuh yang YouTuber juga tuh si Sarah. Hobi betul dia masalah ketinting tuh. Apa lagi? Sebelum masuk proyek itu Boy, saya minta satu kalau ada yang di sini. Kebetulan saya masalah IT kan ya enggak lah gitu kan. Masalah desain tuh. Desainnya aja Boy. Siapa tahu yang nonton ini ada yang punya minat yang sama, baru dia pintar desain Boy. Aman tuh. Semoga. Nanti kita cari-cari lah softwarenya apa. Aku lupa kayaknya apa yang pakai ekstensinya PDO itu. PDO. Pernah aku lihat. Nah, gitu yang rencana ke depan ya. Yang mau bikin lekat unsur ke lokalnya. Lokal. Ya, kalau memungkinkan Biduk Bandung. Biduk Bandung. Ya, susah itu kayaknya. Susah kah? Susah. Detailnya kali ya. Saya selama ini kan buatnya di itu apa? Detailnya yang susah mungkin ukiran-ukiran atau apa gitu ya. Mungkin. Nah, kalau detailnya nggak bisa kita sempurna lah Boy. Yang penting mirip-mirip aja lah. Seperti ini kan. Oke, itu rencana ke depan. Kalau harapannya gimana nih? Harapannya itu tadi. Kalau bisa ada yang satu hobi. Selama ini kan. Kalau aku sih itu tadi yang bilang tadi, aku mengharapkan ada sedikit perhatian mungkin. Ini bagus, jujur aja, ini bagus buat anak-anak sebenarnya. Ya. Jadi siapa tahu ada mungkin pihak Diknas ya, tertarik mungkin bisa nanti hubungi lah ya. Iya bisa. Kan Bidin juga orang provinsi kan? Provinsi. Di pariwisata ya? Enggak. Itu sekarang di mana? Sekarang dia pindah kop. Oh, dia pindah kop. Sudah jauh. Sudah sesat lagi. Sesat lagi. Di pindah kop sekarang ya? Iya, provinsi. Tapi banyak loh yang bisa dianu gini. Apa kemasan misalnya kalau misalnya orang jualan dikemas-kemas yang semi paper crab gitu kan, desainnya apa segala macam banyak ini. Ini peluangnya masih luas. Ya kan, cendera mata atau apa. Ya. Ya semoga nanti kita ada perhatian pemerintah ya. Mungkin kalau buat supaya lebih memperkenalkan lagi, lebih banyak lagi unsur lokalnya nanti. Dan semoga juga kalau yang jago-jago desain, itu semoga nonton ini dan tertarik dan bisa membantu di bagian desainnya ya. Desainnya aja. Ya. Kita angkat budaya kita dengan paper cup kan. Bagus sih, jujur aja. Ini supaya tahan lama apa nih? Di kau sampo lagi? Sampo Deko ya? Ya, Deko. Deko clear ya? Clear. Lupa aku nanya itu tadi. Oke lah, makasih ya buat Bidin. Ya. Sudah mampir ke acara Kaltara Podcast. Semoga paper crab di Kaltara ya lebih naik lagi, lebih maju lagi. Semoga banyak yang lebih perhatian lagi. Dan ini bagus dan nggak mahal, nggak ada alasan sebenarnya. Kita merangsang kreativitas kita, buat juga bisa buat bersenang-senang juga kan? Iya, kalau yang hobi senang. Iya, makanya itu.
bagus juga buat anak-anak supaya nggak main gadget terus ya. Iya. Ya kan? Oke, makasih sekali lagi buat Bidin. Ya, makasih Semoga juga. sukses lagi. Amin. Oke, demikian kata podcast kita kali ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.